Hey guys, welcome to the screen. Yap, akhirnya gue bisa juga nge-review John Wick Chapter 4 karena jujur gue udah nonton 2 hari sebelum perilisannya di gala premier. Tapi walaupun gue udah nonton di gala premier, gue nonton lagi di tanggal 21 di mana di versi IMAX kan dipercepat. Gue nonton lagi demi menikmati cinema experience dari John Wick Chapter 4 ini. Dan hari ini adalah di tanggal 22 Maret penayangan perdana untuk kalian semuanya. Dan gue yakin kalian nonton video ini juga udah nonton John Wick Chapter 4. Gimana pendapat kalian untuk John Wick yang keempat ini? Kalau gue sih gila parah, ini film edan gitu ya, dan ini kiblat baru dari per-actionan dunia gitu ya. Gue pikir kayak Mission Impossible itu udah keren banget, gue pikir film-film action lain udah keren banget, ternyata setelah ngeliat John Wick Chapter 4, wah gila gitu ya. Gue sangat suka action sequence-nya, parah, itu lama banget. Ini kayak berasa kalau di seni itu balet, tapi ini genrenya action. Dari seni balet dengan action, lu akan melihat John Wick nari-nari dengan pistolnya, berantem, kayak pertemuan-pertemuan dengan penjahat assassin itu bener-bener keren banget, tumpah pecah gitu. Akhirnya John Wick Chapter 4 ini menjadi salah satu film favorit gue gitu ya. Dan terutama gue juga salut dengan sutradaranya itu Chad Stahelski di sini. Meskipun dia sudah menggarap 3 John Wick sebelumnya, ternyata idenya nggak tumpul men. Banyak banget ide-ide yang diberikan dari film John Wick Chapter 4 ini. Dan jujur seperti yang gue review di Instagram @dailyscreen, ini adalah film John Wick terpanjang, film John Wick yang paling John Wick, dan ini adalah film John Wick terbaik. Bahkan ini salah satu action terbaik di dunia saat ini. Karena lu mau lihat film action lain tuh cukup nonton John Wick Chapter 4 aja deh menurut gue. Karena ada beberapa kayak aura-aura genre-genre film lain yang semuanya dimasukkan ke sini. Bahkan kalau kalian suka dengan film The Raid yang Indonesia, di sini juga pasti ada kiblat-kiblat kayak The Raid, gaya-gaya The Raid di sini keren banget, mewah. Ini film mahal gitu ya. Tapi sebelumnya gue mau review sedikit dan juga bahkan membahas sinopsis singkat buat teman-teman yang mungkin belum nonton. Gimana sih gambaran dari John Wick Chapter 4 ini? Apakah kalian harus nonton John Wick yang ketiga, John Wick itu sebelumnya, sebelum kalian menyaksikan film ini? Dan kita akan jelaskan dulu sinopsis singkat dari John Wick Chapter 4. John Wick Chapter 4 ini masih melanjutkan kisah dari 3 film sebelumnya, di mana di John Wick yang pertama kita tahu kalau John Wick ini akhirnya bangkit dari alam pensiunnya. Dia ini adalah tentara bayaran yang sangat mematikan dan sangat disegani di dunia kriminalitas dunia. Akhirnya harus bangkit karena ada anak orang berkuasa ini sok-sokan pengen mengganggu dia, pengen mobil dari John Wick. Nah dari sanalah di chapter 2 kita akan melihat John Wick bertemu lagi dengan sang villain yang masih ada sangkut pautnya dengan sang villain di John Wick yang pertama. Dan akhirnya kita mulai diperkenalkan dengan High Table, Hotel Continental di sini. Dan akhirnya di John Wick chapter 3 kita melihat Kang Yayan Ruhian dan juga Kang Asep juga join di film John Wick yang ketiga dan masih berhubungan dengan High Table, The Elder dan sebagainya. Di sini makin rumit kan ceritanya di John Wick yang ketiga tersebut. Dan John Wick chapter 4 ini melanjutkan kisah dari ending John Wick chapter 3, di mana John Wick ini jatuh dari rooftop dari Hotel Continental punya Winston, di mana Winston ini takut gitu High Table akan mengambil alih dari Hotel Continental dan juga karirnya gitu ya. Akhirnya dia menembak John Wick, meskipun itu mungkin ya alih-alih gitu, nggak dibunuh beneran. Dan ternyata beneran John Wick yang agak sedikit pingsan dan juga terluka ini diselamatkan oleh Bowery King. Dan disitulah kita melihat bagaimana John Wick akan membalaskan dendamnya bersama dengan Bowery King. Dan di John Wick Chapter 4 ini kita akan melihat bagaimana Winston dan juga Bowery King, John Wick ini akan bersatu melawan sang villain utama yang makin rumit yang ada di Chapter 4 ini guys. John Wick Chapter 4 juga dipersembahkan ke mendiang Lance Reddick yang memerankan Karen di film John Wick Chapter 4 ini. Dia ini adalah pramusaji untuk The Manager di Hotel Continental di New York, yang sayangnya dia harus menutup usia seminggu sebelum perilisan dari film John Wick di seluruh dunia. Dan ya, film ini juga akan memperlihatkan bagaimana nasib dari Sharon, karakternya di film ini, yang juga cukup mirip dengan nasibnya di dunia nyata. Pada intinya kita akan melihat bagaimana usaha keras dari John Wick untuk bebas dari ancaman High Table, dan kita akan melihat bagaimana usahanya dari awal film sampai akhir untuk membunuh satu persatu orang yang benar-benar mengancam nyawanya di
Dia tidak pandang bulu siapapun ia bunuh, bahkan di awal-awal dia langsung mendor kepala sang penguasa itu, yang kita nggak mau spoiler gitu ya. Dan akhirnya kita akan melihat bagaimana pertarungan saudara, pertarungan antar teman, pengorbanan, dan akhirnya pada akhir film kita akan melihat bagaimana usaha John Wick untuk bisa bebas dari High Table ini guys. So itulah sinopsis singkat dari John Wick Chapter 4, dan sekarang gue mau menceritakan bagaimana experience gue menyaksikan John Wick ini 2 kali. Gue nonton 2 kali gitu ya. Bahkan gue kayaknya kalau ada waktu luang gue mau nonton ketiga kalinya gitu ya. Ini film high recommended banget guys, dan gue udah memberikan skor untuk film ini adalah 10 dari 10 di Instagram. Dan yap, di sini nggak mengubah keputusan nilai itu dari versi Instagram. Gue masih memberikan film ini 10/10. Meskipun gue nonton 2 kali, ada beberapa minus-minus mungkin yang dikit, tapi itu secara keseluruhan nggak mengganggu ceritanya. Tapi sekarang gue mau ceritakan dulu dari segi plot dari film ini. Gue sangat suka dengan penyajian skenario dari film ini. Ceritanya untuk orang yang belum nonton John Wick 3 ini sangat mudah untuk diikuti, karena kalian akan melihat bagaimana John Wick akan membunuh satu persatu petinggi-petinggi yang ada di High Table. Menurut gue kalau kalian belum nonton John Wick 1, 2, 3, yap kalian bisa banget untuk nonton film ini. Dan untuk kalian yang ngikuti John Wick dari 1, 2, 3, ini film John Wick yang paling John Wick, dan ini kayak sebuah penutupan keren untuk cerita dari John Wick. Gila parah, gue nggak bisa bilang. Gue nonton film itu di awal gila. Gue nggak tahu berapa kali gue ngomong gila dan tepuk tangan di event gala premier, dan setelah di IMAX dengan orang-orang yang biasa gitu ya, orang-orang yang nonton, dan mereka kaget-kagetan. Bahkan ibu-ibu, mbak-mbak yang di samping gue, anjir, itu dia tuh setiap filmnya kaget gitu ya. Seperti yang udah gue bahas di awal video tadi, ini adalah seni balet tapi dalam versi action. Kita akan melihat fighting sequence yang lama banget gitu ya. Belum pernah kayaknya gue ngelihat fighting sequence selama ini dalam beberapa film-film action, karena biasanya kan film action ada jenjang-jenjang kayak dramanya dulu, ada kayak ngobrol-ngobrolnya dulu. Ini enggak. Kalau John Wick bak bibuk dengan cast yang sekeren itu, dengan stuntman yang sekeren itu. Bahkan bagaimana pertarungan antara mobil ditabrak tuh badan ke mobil itu benar-benar kayak real, benar-benar kayak nyata. Kemudian juga kayak jatuh dari eskalator dan sebagainya. Dan gue juga udah lihat BTS dari film ini, gila parah gitu ya. Dari segi cerita ini sangat mudah dipahami. Sebenarnya memang ada beberapa review-reviewer mungkin mempermasalahkan ceritanya masih nggak jauh berbeda dengan John Wick yang ketiga lah, bla bla bla. Tapi menurut gue ya ini masih nggak keluar jalur dari franchise John Wick ini, dan itu masih bisa dimaafkan banget dan nggak berpengaruh sama sekali. Dan ya kayak ginilah sosok John Wick gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana di chapter 4 ini dengan durasi 169 menit itu cukup banget. Mungkin ada kalian bilang kok lama banget ya. Kalau kalian nonton film ini nggak lama men. Kalian di sini akan melihat bagaimana perjuangan John Wick dari awal itu benar-benar dijelaskan plot hole yang terjadi dari John Wick 1, 2, 3. Di sini semuanya dituntaskan di John Wick Chapter 4, dan gue sangat suka dengan perkembangan karakter. Untuk para cast dari film ini memang masih dominan para cast lama di film John Wick sebelumnya, kayak Winston, Bowery King, John Wick itu sendiri, dan masih banyak yang lainnya. Tapi memang ada beberapa kayak Sofia itu kan nggak ada gitu ya. Tapi yang makin membuat film ini makin kaya dari segi ceritanya, di sini ada karakter baru yang merupakan aktor-aktor keren. Mereka adalah Hiroyuki Sanada sebagai Shimazu Koji, ada Bill Skarsgård sebagai Marco de Gramont, ada Donnie Yen sebagai Kane. Yang menurut gue hadirnya 3 aktor ini makin menambah film ini berkelas dari segi plot ceritanya guys. Secara keseluruhan John Wick Chapter 4 ini sangat-sangat berkembang pesat dari John Wick sebelumnya, bukan hanya dari segi durasi tapi dari segi penceritaan, sinematografi, chemistry karakter, cut-nya halus banget gitu ya. Tapi yang benar-benar gue suka adalah bagaimana transisi narasi-narasi yang dibangun benar-benar kayak perlahan naik boom, kayak ketika momen-momen klimaks dari pertarungannya tuh akhirnya pecah, penonton bisa masuk ke dalam cerita. Gila parah gitu ya. Gue yang sangat suka selain full action di sini, gue suka dengan pengambilan gambarnya, sinematografi kolaborasi dengan scoring yang menggelegar itu gila parah. Apalagi salah satu scene favorit gue dari film ini adalah ketika ada momen long shoot yang kamera ngambil dari atas tuh kan, di ketika John Wick dikejar dalam rumah. Itu gila
gila parah, itu kayak seni pengambilan gambar yang salah satu yang terbaik yang pernah gue lihat, karena dengan kayak ngambil senjata yang kayak kembang api kayak gitu dengan pengambilan gambar dari atas longshootnya, dan itu keren banget sih. Bahkan longshoot ini menurut teman gue kayaknya lebih bagus daripada longshoot yang ada di Kingsman yang pertama katanya, dan gue sangat setuju dengan itu. Gila parah gitu ya. Belum lagi untuk kalau kalian suka dengan sinematografi, permainan lampu cahayanya itu bener-bener kayak udah ini seniman parah, ini masterpiece gitu guys. Karena penataan lampu merah, hijau, kuning, wah gila sih, keren banget. Dari awal sampai akhir full action, minim drama, kelihatan banget kalau film ini film serius, mewah, elegan. Kalau kalian mau nonton film action serius, ini dia gitu ya. Nggak usah kalian mikir terlalu sadis bla 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 bla. Kalau kalian siap untuk nonton film action yang berkelas, udah ini gitu. Menurut gua agak jarang banget film-film action yang levelnya kayak gini untuk tahun-tahun ini, apalagi setelah pandemik ini udah. Ini film action terbaik. Kita tunggu aja mungkin Mission Impossible nanti bagaimana, atau Fast and Furious, tapi John Wick ini bener-bener udah dia high level lah gitu ya, bukan tandingan untuk film-film kroco gitu ya. Karena selain bagaimana mewahnya dan juga bagaimana modal besar dari film ini, menurut gua acting dari Keanu Reeves dari sebagai John Wick pun di sini benar-benar berkembang pesat. Dia di sini melihat bagaimana ekspresi dia gitu ya. Karena dari segi action banyak sekali teman-teman, mungkin para reviewer di luar sana bilang kok John Wick-nya nggak kalah-kalah ya, menang mulu, ini Rambo-nya versi modern gitu ya. Setelah nonton film ini, kalau kalian nonton 2 kali mungkin kalian baru bisa ngerti kayaknya ya. Karena dari film ini pun kalau kalian lihat, John Wick kan sering tuh ditabrak, jatuh, bahkan yang momen dia jatuh dari apartemen yang boom nimpa mobil itu apa gitu ya, John Wick itu kalah gitu ya. Tapi kalau kalian pengennya John Wick pincang, patah kaki, terus tulangnya remuk gitu ya, selesai filmnya, cuman dibatas setengah film gitu. Tapi itulah John Wick man. Kalau kalian nonton dari 1, 2, 3, penggambaran karakter, pengembangan karakternya, dia itu sekuat itu. Dan akhirnya di film ini kita tahu kenapa Hack Table itu benar-benar pengen memburu John Wick, bukan karena John Wick yang sangat kuat, yang benar-benar yang mereka takuti gitu ya dengan kekuatan mereka. Bukan hanya itu, tapi John Wick ini adalah lambang pemberontakan dari orang-orang. Akhirnya nanti kalau John Wick ini dibiarkan, para kriminalitas lainnya yang di bawah Hack Table itu akhirnya punya keberanian juga untuk melawan. Jadi kayak John Wick ini simbol kayak pemberontakan yang harus dimusnahkan oleh Hack Table. Tapi pada intinya kita akan melihat bahwa usaha mereka akan sangat susah payah dalam mengalahkan John Wick. Yap, seperti yang gue jelaskan di banyak di Instagram juga, ini adalah film John Wick terpanjang, film John Wick terbaik, film John Wick yang paling John Wick, dan ini film action terbaik sejauh ini. Gue kayak sedikit berlebihan karena memang nggak ada kurangnya film ini main. Mungkin kurangnya kalian anggap bahwa ini John Wick nggak kalah-kalah, tapi kan masuk akal dari segi jas yang digunakan, itu kan yang diberikan oleh Bowery King, itu levelnya gila parah gitu ya. Dan dia kayak gini itu kan lumayan gitu. Kalau kalian mau lihat titik lemah dari John Wick, mungkin kalian harus lihat di akhir film gitu ya. Yap, itu sih, gue nggak bisa berkata-kata men, ini masterpiece parah. Gue sangat bersyukur masih hidup sejauh ini bisa menyaksikan film sekeren ini gitu ya. Dan meskipun kalian mungkin berharap ada beberapa pengen chemistry yang lebih jauh lagi, rasa dan sebagainya. Kalau di film John Wick yang pertama kan itu mereka mengutamakan rasa, bagaimana John Wick itu akhirnya sakit hati dengan keluarga, itu mungkin levelnya di sana. Kalian nonton yang John Wick yang pertama gitu ya. Kalau mau full action kalian nonton ini. Ini adalah rangkaian dari runtutan dari John Wick yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu masih dari satu kesatuan gitu ya. Kalau kalian nggak bisa ngomong kurang rasa bla 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 gitu, enggak deh. Kalau kalian nggak suka John Wick, kayaknya pasarnya bukan kalian gitu ya. Menurut gue ini high recommended banget, karena jarang-jarang gue ngasih nilai film itu 10/10, dan John Wick gue kasih nilai 10 karena memang sekeren itu. Dan secara keseluruhan tidak ada cacat dari film ini. Gue sangat suka dengan transisi cerita, bagaimana cerita yang dibangun, ini nyambung banget dengan film-film yang lainnya. Penonton baru pun sangat mudah untuk mengikutinya, meskipun kalian nggak nonton film yang pertama, tapi dari awal dijelasin dan juga di dialog dan juga diceritain kenapa John Wick bisa kayak gini. Kematian dari salah satu karakter di film ini juga sangat membangun kayak kesedihan, kita ikut sedih juga. Dan bagaimana transisi narasi yang dibangun sangat
epic di film ini dan layak banget buat kalian tonton segera, apalagi hari ini libur gitu ya. Silahkan tonton ke bioskop gitu guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review singkat kita kali ini. Ini adalah review non spoiler. Nantikan selanjutnya review spoiler dari John Wick Chapter 4. Tunggu kalian udah nonton, banyak kalian udah nonton gitu ya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.